Halo, halo, halo guys, halo guys. Halo, halo, halo. Welcome to my life. Halo, halo semuanya, halo, halo. Oke. Welcome to my life guys. Tap layar, tap layar. Tap. IMPC gimana? Good ya. Kemarin IMPC di akhir sesi lompat ya. Di akhir sesi lompat, jadi nggak tahu ya, kita cek siapa yang nge-HK sore-sore. Gue masuk Antam aman, nah Antam juga bagus kok. Antam juga bagus, tapi di bawah ada gap ya. Tapi di bawah ada gap. Ya gimana guys? Besok IHSG hijau atau merah? Saya belum screening guys ya. Saya belum lihat-lihat saham. AK yang kasih naik IMPC. VKTR juga AK ya. VKTR juga AK yang kasih naik, yang serok sore-sore. Entah kenapa ya kok seroknya sore-sore guys. Selat Hormuz ditutup lagi. Duh, makro gober lagi jelek, kemungkinan merah. Iya ya. Pengumuman resminya MSCI kan masih hari Selasa subuh ya. Jadi kemungkinan besok kesempatan untuk serok ya kalau merah. Gimana ini Israel guys sudah damai nih ya. Iran US sudah damai. Tiba-tiba Israel ngeluarin bom. Ya ini. Gimana lagi guys? Namanya Bani Israel. INKP. Saya sudah lama nggak melihat INKP guys. Saya sudah lama sekali tidak melihat INKP. Ayo belanja lagi. Entah kenapa ya, saya kok belum belanja ya guys ya. Saya itu sudah screening sampai malam guys. Ya. Saya itu sudah screening sampai malam tapi kok belum nemu. Ya saham yang bagus banyak. Buat jenis saya banyak ya. Tapi kok yang mau di entry kok masih belum srek guys. Ya nggak tahu ya. Kalau besok, kalau nanti malam nemu ya. Mau masuk kemarin DSSA takut masih ada gap malah terbang, aman aja ya. DSSA itu all time high-nya jauh ya. Tidak ada kata terlambat, tenang saja. Ya. TBIG. Thohir bagus lah. TBIG ya, TBIG masih sideways aja. Saya nggak pernah masuk TBIG guys. Tebik. PPR kayaknya digoreng ya. Sepertinya PPR ini digoreng bos. Nah ya, transaksinya kecil. Biasanya TP kalau udah untung berapa persen? Aduh nggak mesti ya. Kalau IHSG lagi bagus ya kita hold. Kalau IHSG kurang ya 3%, 5%, yang sebelumnya minus ya pokoknya ya kita jual dulu ya. Ya itu tergantung lah ya. Sesuai selera lah TP lah. Kemarin ada dua saham yang recovery. Kemarin 2 saham recovery. Ya sesi 2-nya belum dijual. Dari minus 20% sampai profit 4% atau 5% kemarin ya. Saya biarkan. Terus sesi 2 ya junam. Setelah Jumatan bangun tidur junam. Waduh.
Bahas IPO. Saya IPO prefer ke Jelly ya. Izin disclaimer on, bukan ajakan menjual membeli saham. Kalau PRDL likuiditinya rendah ya. Likuiditinya rendah, potensi oversubs ya. Kalau oversubs ya juga bagus, tapi penggunaan IPO-nya saya kurang suka ya. Penggunaan IPO-nya buat ngelunasi utang. Ya. Kemudian untuk yang satunya apa? MI ya. MI belum baca saya, guys. Nanti yang satunya saya baca dulu prospektusnya. Nanti saya buatin konten. Nah, itu ya, kalau apa namanya? Kalau dari Jelly atau PRDL disclaimer on ya, bukan ajakan menjual membeli saham. Saya prefernya kenapa entah kok ke Jelly. Sebenarnya IPO karena persyaratannya itu sulit ya. Untuk IPO persyaratannya ribet, sulit. Ya. Persyaratannya ribet, sulit. Jadi semua IPO bagus. Ya, semua IPO bagus. Ya karena lihat aja nanti ketika penawaran umum. Pokoknya kalau penawaran umum itu oversubscribe itu menunjukkan bahwa permintaannya itu sangat-sangat tinggi ya. Oversubs itu menunjukkan bahwa permintaan dari IPO ini sangat-sangat tinggi, melebihi apa yang ditawarkan. Semisal yang ditawarkan cuma 30 juta lot, kalau oversubs berarti yang meminta itu lebih dari 30 juta lot, dan itu akan membuat harga saham naik ya. Nah, itu saja. Kemudian jualannya gimana? Pertama bisa pakai trailing stop ya. Kalau suatu waktu dibanting langsung kejual. Yang kedua bisa dilihat dari antrian bidnya nanti. Kalau antrian bidnya sudah mulai habis, ya take profit saja. Atau yang kedua ketika sudah barang banjir di market. Ya sudah banyak yang jualan di market, ya kalian ikut jual. Atau underwriternya jualan, bisa itu ya, biasanya seperti itu. IMPC, saya pilih Jelly karena sering beliin aku, boleh itu. IMPC bagus juga ya, saya juga ada IMPC ya, tapi masih belum recovery ya. Disclaimer on, bukan ajakan menjual beli saham ya. Izin nih, belum average juga ya. Nanti kalau nanti ada waktunya average ya, izin. Emas. Ya. Emas. Siapa yang borong emas, guys? Ada yang tahu siapa yang borong emas? Cara mengetahui oversubs nanti adalah nanti ada ya, di keterbukaan informasi ada. Siapa yang borong emas? Ayo, siapa? Izin ya, kita sudah duluan beli ya, izin nih di grup ya. Kalau doi kemarin borong emas, berarti saya nggak nyontek ya. Ya, kalau doi beli emas berarti saya nggak nyontek ya, karena kita sudah update duluan emas ya. Izin ya, bukan salah saya. Itu ikan di MPC apakah bias om? Soalnya udah ketemu owner. Iya ta? Masa ketemu owner? Saya nggak tahu ya. Cara mengetahui oversubs gimana? Bagi dong. Nanti pasti ada pengumumannya ya. Nanti pasti ada pengumumannya. Yes, nanti tak share ya oversubsnya berapa, saya share di grup. IMPC masuk di average berapa? Ya rahasia dong. Ya average-nya saya share di grup ya. Saya average berapa, saya update tiap hari di grup porto saya ya. Market kering nggak banyak IPO, dana ke IPO semua enggak lah. Enggak guys, soalnya apa? Soalnya sekarang ada peraturan itu loh, peraturan terbaru yang kalau belinya segini dapat segini itu loh ya. Ada peraturan terbaru pokoknya, kalian bacalah. Kemudian sekarang IHSG kan lagi proses rebound ya. Jadi, nah ini fokusnya terpecah ini ya.
Ada yang fokus ke IPO, ada yang fokus serok ya. Terserah kalian lah. Mau fokus kemana ya. Kalau ke IPO semisal nanti dapat 3 lot, kehilangan momentum serok ya. Ya itu perlu dipertimbangkan. Nyicil saham apa sekarang? Belum, nggak nyicil-nyicil lagi. Yes. Ketemu pas acara Fortune under 40. Oke lah. Kalau nyangkut mau serok gimana ya udah sabar aja ya. Sabar aja ya. Udah TP emas doi malah baru masuk. Ya masuk lagi. Saya masih hold ya emas. Dewa analisa nih. Ya nanti ya sesuai list ya. CDIA. Saya Pak PP prefer ke TPIA ya. Izin disclaimer on, bukan ajakan menjual membeli saham. KTR megang nggak? Ya guys, disclaimer on ya. Saya nggak ini guys, saya nggak sepil-sepil lah. KTR saya nggak lah. Selamat Hormuz ditutup neh. Berarti kalau Selat Hormuz ditutup lagi, emas potensi turun ya. Kalau emas potensi turun, berarti saham peremasan juga potensi tertekan. Ya udahlah ya. Ya udahlah. Sepil Porto tiap hari ya, tiap hari saya update di grup saham-saham yang saya pegang beserta average-nya ya. Saya nggak malu ya. Gimana lagi ya, jadi namanya minus ya. Namanya IHSG lagi jelek. Ya, IHSG lagi jelek. Kemarin ada yang minus sampai 50%. Kemudian saya sekali average, sahamnya rebound, sudah BEP, profit tipis sekitar 3-4%. Saya jual. Nah, recovery ya, namanya recovery ya. Kemungkinan jadi anjlok lagi. In my opinion rebound ya. Izin ya, disclaimer on, bukan ajakan menjual membeli saham ya. In my opinion rebound. Anjlok terus ya, gimana ya, bangkrut ya, anjlok terus ya. Sudah 6 bulan ini ya, mulai akhir Januari ya sampai akhir Juni ini berarti ya. Nggak pengen bikin konten nyicil saham 100.000 per hari, 100.000 per hari, mau tak? Nggak apa-apa tak ya, 100.000 per hari ya. DSSA kenceng nggak nih besok? Wah katanya kenceng sih katanya ya. Ya DSSA kenceng ya, lumayan happy karena IHSG kedorong juga ya. Jadi ya oke lah. Gak apa-apa kah ngonten 100.000 per hari lagi. Saham dividen masih bagus, nggak bagus aja ya. Saham dividen ini buat jangka panjang. Koin bisa naik lagi, bisa. Tapi liquidity koin sekarang kayak ini ya, kecil banget ya liquidity sekarang koin ya. Kayak nggak ada volume. Sekarang koin itu transaksinya 200 juta itu ya. Jadi koin kalau balik ke all time high-nya kayaknya berat ya. Udah belanja banyak belum ya? Jujur ya, belum belanja guys. Izin ya. Belum belanja ya. Hari Jumat nggak beli. Hari Kamis nggak beli. Ya gimana guys? Belum ada yang oke untuk beli. Goto itu bongkar ARB saja butuh 1 triliun, antrian 200 juta, gila ya. Padahal sebelum Goto itu buyback, antriannya itu sekitar 120-an juta. Hari-hari sebelumnya ketika belum ada info buyback, antriannya itu 150 juta terus. Mendekati buyback antriannya mengecil nih, 120 juta. Saya berpikir ini, wow ini kayaknya kalau buyback lebih tipis nih antriannya ini. Ternyata malah banyak yang mau jualan. Ya. Ternyata masih malah 200 juta lot sekarang. Ya udahlah, biarin dulu ya. Jual ginjal buat serok Goto, janganlah ya. Nanti dulu ya Goto, kalau antrian jualnya sudah menipis baru itu boleh itu ya.
Saham EMI IPO gimana prospeknya? Belum saya ini ya, belum saya buat konten ya. Nggak bisa dijual GoTo ya guys. Antrian jualnya tebel banget ya. Tapi optimis lah ya GoTo ya. Ntar lagi keluar laporan keuangan kuartal 2. Belum ya. Kuartal 2 kan sampai Juni ya. Juni belum habis ya. Nah, berarti masih lama ya keluar laporan keuangannya. Santai lah ya. Nyicil 100.000 per hari. Saham apa guys? Saham apa? Saham apa nih? Saham apa? Saham apa? Jangan GoTo. Saya nggak mau guys. GoTo nggak mau saya. Ya BMRI. Enggak lah. Jangan BMRI lah. Guys nanti kalau nyicil 100.000 per hari. Sahamnya sudah profit 20%. Tapi masih sedikit gimana guys? Dijual aja. Cari saham lain lah. Gitu terus ya. Gitu terus kontennya ya. Gitu terus Oke, nanti saya pertimbangkan ya. Boleh gitu terus, oke ya. 100.000 per hari aja ya. Tapi nggak di akun ini ya, di akun saya satunya ya. Jangan lupa di follow ya bos. Nggak tahu nanti ya. Kalau sahamnya sudah ada ya, izin ya, sahamnya itu sudah ada. Kalau sahamnya itu sudah ada, oke lah. Oke, insya Allah ya. Tapi disclaimer on, bukan ajakan menjual membeli saham. Disclaimer on dulu nih. Ini sesuai kesepakatan berarti oke. Saya pertimbangkan ya. Kalau nggak mulai besok, berarti mulai hari Selasa. Ya. Cara join komunitas klik link di bio. Oke wis. Ya nggak tahu ya, ini jangan berharap cepat profit ya. Saham ini lumayan lama, tapi saham ini saham konglo ya, izin ya. Saham ini saham konglo ya. Saya nggak mau ya saham ini, saham apa namanya? Saya nggak mau beli atau konten nyicil saham apa namanya guys? Saham blue chip nggak mau saya. Konglo saya maunya. Nanti saya update di grup ya. Kalau mulai nyicil ya, oke aman ya. Gempuran 3 IPO. Oke guys, welcome to my life guys ya. Selama sampai jam berapa ya? Selama sampai jam 8 ya kita akan lihat saham. Jujur saya belum belanja ya. Tanyain member grup ya. Pasti belum borong-borong ya. Belum beli-beli maksudnya ya. Terakhir beli ya, antrian over GoTo makin tebel. Nah iya guys, antrian over GoTo tambah 200 ini ya, 200 juta lot ya. Waduh, gimana ini? Gak apa-apa lah, nikmati aja. Terakhir beli itu tanggal 5 Juni saham VKTR ya. Average kita 610 ya. Grupnya klik link di bio ya. Average kita 610 ya. Average kita 610 terakhir beli VKTR. Kemudian saya take profit tanggal 15 Juni di 660 sekitar 8%. Sebelumnya tanggal 3 Juni kita beli TINS dan kita take profit tanggal 5 cuan 13%. Dan itu pun kecepatan take profit ya. Saham TINS beli pertama kita kena stop loss ya, padahal sebelumnya nggak pernah pakai plan ya. Nah itu sekali pakai plan langsung saya pasang tuh ya, stop lossnya kena stop loss, terus sahamnya mantul, saya beli di bawah itu ya. TINS beli di 2830, jualan 5 Juni 3200, cuan 13% di 3200 ya. Sekarang TINS nggak tahu di berapa TINS. Sekarang sudah di 3400 ya. Apa-apaan ini guys, 3400 ya. Kita jualan di 3.200 ya, nggak apa-apa lah ya. It's okay bro, tidak ada masalah ya. Jadi untuk sekarang juga waktunya serok sih guys. Soalnya nanti habis pengumuman MSCI harusnya IHSG menguat, tetapi tidak semenguat kalau saham-saham MSCI itu di freeze ya. Kalau semisal saham-saham Indo
tidak di freeze oleh MSCI, wah harusnya reboundnya kenceng ya guys ya. Sayangnya bener ya tetap di emerging market, tetapi saham-saham Indo untuk rebalancing ke depannya masih di freeze ya. Klik link di bio guys. Join komunitas, klik link di bio ya. Atau join komunitas ketika bull market silahkan ya. Ketika bear market silahkan. Ketika bull market aja enak ya. Bull market semua orang merasa jago. Nah kita make money-nya ketika bull market guys. Izin ya. Make money paling enak ketika bull market. Ketika bear market berdarah-darah. Take profitnya tipis-tipis. Oke langsung saja guys. Nggak ada diskon, sudah saya diskon itu ya. Sebelumnya nggak segitu ya. Harganya sebelumnya lebih mahal. Oke. Nanti ketika bull market kita naikin lagi bos. Langsung saja kita bahas. Yang pertama ada MDKA. Oke guys. Update grup kita belum borong ya. Hari Jumat kita masih slow-slow aja. Hari Jumat kita masih fokus Porto ya. Jadi 3 bulan win rate masih 90%, mantap ya. Tim hold ya kita ya. Oke langsung saja ya. Pertama MDK. Kemarin itu IHSG ketika IHSG merah ya. Ketika IHSG merah itu yang naik kenceng itu ada saham MDKA sama emas. Ya, ini unik ya. MDK sama emas ini unik. Kemudian sesi 2 IHSG mulai naik. Kemudian nggak tahu ya, tiba-tiba naik kenceng. Tiba-tiba lompat IHSG karena apa? Saya nggak tahu kemarin. Karena saham-saham apa ya kemarin? Saya belum lihat soalnya. Nah itu MDK malah turun pelan-pelan turun. Malah minus. Malah yang sebelumnya itu sampai 8-9% ya, 8-9%. Kemudian turun sampai cuma floating profit 2%. Cuma naik 2% MDKA. Oh banking. Oke guys. Makanya ya. Saya pikir DSSA, soalnya DSSA juga ini. DSSA juga apa namanya? DSSA juga lompat ya. MDK kalau cara TA reject supply zone. Nah, reject kemudian nanti breakout ya, amin. Kemudian emas juga ya, emas pergerakannya sama seperti MDKA, katanya disodok doi emas. Nah kita sudah duluan masuk ya, izin ya. Kita masuk emas itu hari apa guys? Tapi kita floating loss ya. Sekarang kayaknya sudah ini ya, sudah BP ya sepertinya ya. Kita masuk emas. Oh bukan bulan ini, bulan kemarin. Ya Allah. Kayaknya akhir bulan kemarin kayaknya. Sepertinya ya, lupa saya. Kita cek MDKA bos. Ini guys. Kita cek MDKA ya. MDKA kemarin big akumulasi dari YU sebesar 70M. Pertama harga gold ya. Harga gold besok potensi melemah ya. Dikarenakan apa namanya? Dikarenakan ini harga gold ya. Harga gold per Jumat kemarin itu kan melemah ya, melemah di 4.150-an. Apalagi apa namanya? Tapi MDK malah naik. Ya, ini lumayan anomali. Apalagi ini Selat Hormuz kembali ditutup, jadi minyak potensi menguat lagi dan emas potensi tertekan. Ya. Oke, kita cek 19 Juni. Pertama dan utama itu ada PD ya yang punya barang banyak di saham MDKA ya. PD itu bisa jadi emitennya di saham MDKA itu PD borong terus ya. Ini ya PD dan juga YU ya. PD yang punya barang banyak ada PD dan juga YU. PD ini ya emitennya PD ini. Nah, YU ini nggak tahu smart money. Sepertinya YU ini smart money ya. Kita cek aja barangnya YU. Dan kemarin YU juga borong ya. Izin nih. Dan per Jumat kemarin YU juga masih borong. Jadi in my opinion masih aman-aman aja.
YU mulai tanggal 19 Mei ya, atau mulai tanggal 5 Juni juga boleh ya. 5 Juni semisal 5 Juni lah, 5 Juni pun barangnya juga banyak ya. Nih mulai tanggal 5 Juni sampai tanggal 19 Juni barangnya lihat 300M ya, 352M ya. Tanggal 5 Juni nih. Tanggal 5 Juni di harga ini ya. Nah 5 Juni berarti yang nyodok saham MDKA itu ada YU ya. Borong sebanyak 1,3 juta lot. Kalau diuangkan 352M, average-nya di bawah di 2688 ya. Di 2688 dan per kemarin tanggal 19 YU malah borong banyak 70M di 2900. In my opinion MDK ini di atas 3000 sangat-sangat worth it ya. Sangat-sangat mungkin, sangat-sangat possible ya. Izin disclaimer on, bukan ajakan menjual beli saham. MDKA menarik izin ya. Nah, kemungkinan apalagi besok semisal MDKA melemah karena harga emas turun. Nah, itu ya kesempatan buat beli. Disclaimer on ya, bukan ajakan menjual beli saham. Keputusan ada di tangan masing-masing. Istilah smart money terus stupid money itu siapa, nggak tahu siapa guys. Siapa nggak tahu saya guys. Lanjut brand. Nah ini saham-saham konglo ini menarik brand. Tapi entah kenapa ya, kok sekarang lah hampir semuanya ya. Nggak tahu ya saya kan juga ngikutin perkembangan dunia digital ya. Kan saya Gen Z. Hampir semuanya itu kok mengarahnya ke TPIA ya. Nah ini ya, saya cukup was-was. Saya juga pengen beli TPIA. Tapi entah kenapa kok banyak yang mau borong juga ya para retail. Gimana dong? Brand ya. Pertama ya, brand ada gap di bawah ya. Nah ini ya, kalau brand ada gap di bawah, apakah gap ini ditutup dalam jangka pendek atau mungkin crash tahun-tahun depan? Saya nggak tahu ya. Yang jelas di bawah ada gap, cukup beresiko untuk beli di atas gap. Kemudian yang punya barang banyak ada OD. Doi borong mulai tanggal 29 Mei barangnya. OD ini juga ini ya. OD ini juga biasanya broker dipakai oleh Pak Prayogo Pangestu ya. Barangnya 1 triliun ya di 3.300. Nah ini ya, ini kalau semisal gapnya ditutup, ini menarik ya, brandnya izin disclaimer on, bukan ajakan menjual beli saham. Tapi beberapa hari terakhir, OD masih borong sih. Beberapa hari terakhir retailnya juga banyak yang masuk ya. Tanggal 17 ada DX yang borong 25M. Ada retailnya 22M. DX ini juga biasanya dipakai Pak PP juga ya. HP DX OD itu biasanya juga dipakai Pak PP. Jadi brand juga menarik ya, tapi di bawahnya itu ada gap. Ya. Brand juga menarik tapi di bawah itu ada gap. Entah kenapa kok meninggalkan gap gitu loh. Kalau nggak meninggalkan, yang nggak meninggalkan gap itu TPIA ya. Izin ya, disclaimer on, bukan ajakan menjual membeli saham ya. Brand. Jadi brand, kalau saya pribadi ya, izin disclaimer on, bukan ajakan menjual membeli saham. Saham ini transaksinya bagus, tapi secara teknikal di bawah ada gap ya, yang perlu ditutup dulu ya. Izin. Ikut ngeramein IPO Jelly nggak? Sepertinya ikut. Bilangin kalau ini ya, saya sudah bilang tadi kalau IPO-nya oversubs, kemungkinan coba beli ya. Izin disclaimer on. Lanjut ya. TPIA akhirnya. TPIA kita bahas ya. Ada IPO baru lagi, bener ya. Ada IPO baru lagi ya.
ada IPO baru lagi. Ya ini ya, tiba-tiba dalam satu waktu 3 IPO ya. Keren ini ya, bursa ini. Kemarin nggak ada sampai berbulan-bulan. Ya kan? Tiba-tiba sekali keluar 3 biji. Ya udahlah. Ya, kita cek TPIA, bos. TPA tanggal 19 Juni netral-netral aja ya, netral-netral aja. Kemarin merah, nggak ada volume juga, jadi aman lah ya. Merahnya aman, nggak ada volume, ini nggak ada gap sama sekali. Di TPA ini juga menarik ya, izin ya. CC buyback juga ya. TPA sebelumnya itu jualan, kemudian doi buyback. ZP juga punya barang banyak, ZP CC punya barang banyak ya. Kita cek mulai tanggal 29 Mei. Doi barangnya mulai tanggal 29 Mei. Oh, CC barangnya udah berkurang, ada XL juga ya. XL ini perlu perlu ditelusuri apakah XL-nya ini retail atau bukan ya. XL, YP, PD, CC broker-broker retail kan. Yang jelas ZP punya 1,8 T ya di 1600-an. Jadi kalau mau tungguin koreksi di 1600-an boleh. Kalau mulai nyicil juga boleh ya TPA. Karena transfernya bagus dan beberapa hari terakhir itu bentar guys. Tak kontrol, refresh dulu ya. Oh, TPA kemarin CC jualan gede guys. CC jualan tebel ya, tapi yang borong XL. Nah, ini perlu diselidiki ya, XL, YP, SQ ini. Kemudian AK jualan gede 150M. Jadi sellernya juga masih ada ya. Sepertinya AK ini AK trader ya. AK ini harusnya masih punya barang juga. Jadi TPA in my opinion saya nunggu koreksi ya. Tapi sahamnya bagus ya. Saham TPA ini di atas itu banyak gap yang harus ditutup juga. Saham TPA ini gap itu sampai di harga 5.000. Sekarang 2.000 harganya. Ya masih jauh lah. Kalau kalian mulai nyicil boleh. Kalau nungguin koreksi juga boleh. Terserah kalian. Yang jelas ada ZP yang punya barang di 1600-an. 1T. Ya itu yang bagus ya. Kemudian yang kurangnya itu sellernya masih banyak ya. Kemarin AK jualan 150M. Nah itu ya. TPA sampai 10.000. Aduh, kalau retail sudah confident gini, saya malah malah ragu, bos. Ikut IPO mana? Jelly, RDL, apa MI? Kalau dari penggunaan dananya sejauh ini saya prefernya ke Jelly dulu ya. Izin, disclaimer on, bukan ajakan menjual beli saham. Lanjut ya. BRPT. guys. TPA dibom HA di podcast Leon. Emang bagus guys TPA guys ya. Emang bagus transaksinya. Ya gimana lagi? Transaksinya emang bagus ya. Tapi saham-saham Pak PP kemarin kok asingnya pada jualan, kenapa ya? Kenapa guys? Asingnya kok saham Pak PP kok pada jualan? Apakah besok asingnya borong kembali? BRPT. Langsung saja kita cek inventory chartnya ya. BRPT. Mungkin besok presiden pidato. Emang besok pidato presiden guys? Wah, XL-nya banyak ya. BRPT XL-nya masih banyak. OD it's okay lah. OD juga banyak ya. OD ini borong-borong terus ya. Doi mulai tanggal 4 Mei borong banyak ya OD di BRPT. Nih kalau kita tarik mulai dari 4 Mei ya. Catatan saya juga 4 Mei. Wah, ternyata masih banyakkan retailnya ya. Banyakkan XL, lebih banyak CC, lebih banyak XL ya. OD barangnya tidak lebih banyak dari XL kalau ditarik mulai tanggal 4 Mei. Jadi in my opinion BRPT saya wait and see dulu ya. Jadi untuk
BRPT saya prefer wait and see dulu, tetap tenang dulu. Pak PP masih cenderung ke TPIA ya, izin disclaimer on, bukan ajakan menjual membeli saham. Besok presiden apa ini? Pidato apa ini? Ya, besok presiden pidato apa ini guys? Semoga nggak ini ya, semoga lah. Semoga pidatonya seperti Pak Jokowi ya. Kalau seperti Pak Jokowi, kalem, tenang, nggak terlalu barbar ya. Komunikasinya oke, ya itu lebih aman ya. Itu ya. Nah ini cukup was-was ini ya. Semoga mati lampu. Ini ya ada berita kalau Senin sampai Rabu mati lampu, beneran nggak? Hoax ya, mungkin hoax ya. Kalau Senin sampai Rabu mati lampu, aduh nggak bisa live ini. Saham bagus buat pemula apa? Masih pemula. Beli bank ya, masih pemula tuh. Beli bank aja wis. Aman tuh ya. Lanjut. DSSA. Wah, kemarin DSSA ini ya. Trending kemarin DSSA. DSSA itu SS beli terus ya. Nah, itu sebenarnya DSSA itu DSSA itu ya. Tanggal ini ya, saya kasih tahu ya. DSSA itu tanggal 18 Juni. Kemarin itu saya mau update DSSA ya, izin ya. Soalnya apa? Soalnya SS ini buyback ya. Soalnya SS ini beli terus. Nah, sebelumnya SS kan jualan nih ya. Pada tanggal 17 Juni SS kan jualan nih ya. SS jualan tanggal 17 Juni ya. Kemudian tanggal 18 SS itu beli. Nah di tanggal 19 mau saya update. Tetapi ya ini yang perlu saya ragukan itu gap ya. Entah kenapa saya kok takut terus ya. Apa kita hiraukan saja gapnya ini ya. Langsung hajar-hajar aja ya. Ini di bawah ini ada gap ya bos. Di bawah ini ada gap. Kalau tiba-tiba ditutupnya dalam jangka waktu dekat, keok ini kita ya. Kalau ditutupnya dalam jangka waktu dekat ya berbahaya ini. Tapi kalau ditutupnya jangka waktu panjang oke lah. Hiraukan gap, hiraukan gap oke ya. Jadi DSSA in my opinion menarik ya. Pertama, kemarin ada yang buang ZP, buang gede ya. Kita cek dulu barangnya ZP ya. ZP kemarin 800M, jualannya hampir 1T. Kenapa ini? Apakah rebalancing FTSE ya? Mungkin ini rebalancing dari FTSE ya. Tanggal 19 Juni mungkin ini rebalancing dari FTSE ya. Doi jualan 800M. Harusnya ya. Harusnya barangnya sudah sangat-sangat berkurang banyak di DSSA. Harusnya barangnya sudah mulai enteng untuk naik ya ZP ini ya. Sudah mulai enteng untuk naik. Kemudian yang nampungin MG sama SS. Yang nampungin masih SS. Jadi SS ini borong terus mulai tanggal 29 Mei. Ya. 29 Mei SS borong terus 356 miliar ya. Average-nya ada di bawah di 600-an. Masih aman lah ya. Untuk DSSA ini ya. DSSA ini kan sudah anjlok jauh ini ya. Ini anjlok jauh, harga terakhir anjlok gap paling atas di 3.200-an ya. Jadi masih sangat-sangat panjang ini DSSA ini ya. Sayangnya naiknya kok meninggalkan gap, sayang sekali itu ya. Kemudian ada tanggal 15 Juni juga ada DR yang borong banyak. Tanggal 15 sampai 19. DR 200 M di 833. Sekarang 850, berani gak sih? Jadi in my opinion DSSA menarik ya. Izin nih, disclaimer on, bukan ajakan menjual membeli saham. In my opinion DSSA lumayan menarik karena emitennya borong terus. SS itu identik dengan grup Sinarmas ya. SS sama DH. Itu ya. Hajar aja. Besok breakout, semisal besok breakout resisten
Semisal besok breakout resistance, asingnya kena ini apa namanya? Asingnya Sambal Sekuritas rekom buy DSS 650 ya. Sekarang harganya 800. Gimana ini? Ini mau nunggu koreksi atau mulai nyicil nih ya? Gimana nih? Nunggu koreksi atau mulai nyicil? Pilihannya itu, nunggu koreksi ke 600 atau nunggu koreksi nutup gap atau mulai nyicil. Ini kayaknya mulai nyicil ya. SS jarang kalah, HK aja betul ya. Terbang nyesel, nah itu ya. Tunggu IHSG koreksi. Nah kemarin IHSG koreksi, DSS naik. Gimana ini? Dilema ini. Kemarin IHSG koreksi. Oh, IHSG hijau kemarin ternyata. Nggak jadi guys. Kemarin IHSG hijau tipis 0,08%. Tunggu sampai tanggal 24. Nah itu lebih aman lah. Oke lanjut ya. BNBR. Tercap sudah konten nyicil 100.000 per hari. Apa DSS? Bukan lah. Ya eman guys. DSS ya eman lah. DSS itu gap tertingginya itu bisa kalau beli sekarang itu bisa cuan 100% lebih. Ya. Kalau untuk nutup gap paling tertingginya. Nah itu ya kalau dicicil belinya 100.000 ya. Kurang bos. 100.000 sebulan cuma 2 juta. Gak apa-apa lah ya buat konten lah ya. Buat konten lah. Cicil DSSA 5 juta per hari. Semisal cicil 5 juta per hari. Berarti 1 bulan 100 juta. Ya, semisal sudah 100 bulan nih. Ternyata nyangkut nih. Ya, saya jadi ragu beli 5 juta per hari, guys. 100.000 ke warkop aja betul ya. Lanjut, guys. BNBR ya, kita bahas ini watchlistnya full Konglo ya, watchlistnya full Konglo. Saham yang masih kita hold, apakah ada Konglo ya? Saham yang masih kita hold, ada Konglo. Watchlist kita full Konglo, masih hold DSS harga 400. Mantep tuh ya, sudah 100% berarti. Sekarang harganya 800 kan? Gila, dapat di harga bawah banget itu ya. Keren. Sangar. Seroknya pas di bawah. Kita cek BNBR ya. Oke, kita cek BNBR guys. BNBR terakhir ada volume April ya. Selanjutnya tidak ada volume guys. Coba kita cek ya, ini ada volume tanggal 15 Juni, meskipun nggak terlalu gede, apakah ada yang borong ya? Yang nggak ada, yang netral aja. Tanggal 15 Juni, netral aja ya. Belum ada, bentar guys. Kok ini ya, kita cek ya. BNBR lah, kita cek siapa yang punya barang banyak. Nah, yang punya banyak barang banyak masih King XL ya. Jadi saya prefer wait and see dulu untuk BNBR. Izin disclaimer on, bukan ajakan menjual membeli saham. Jadi BNBR saya prefer wait and see dulu. Tunggu ada yang borong-borong ya, ada yang borong-borong gede. Sekarang retailnya masih banyak ya. Kita cek dulu ya, kita konfirmasi dulu apakah XL-nya retail atau bukan ya. Bentar, saya cekkan dulu bos. Ini ya, sudah kelihatan ya. Kita cek dari segi shareholdernya ya, SID-nya ya. Tanggal 31 Maret bertambah 24.000 orang. 24.400 investor ya. Tanggal per April nambah 1.000 investor. Tanggal per Mei ya, Juni belum keluar ya, karena Juni masih ongoing, masih tanggal 21. Per 31 Mei 19.000. 19.300 berarti nambah 24.000, nambah 1.000, nambah 19.000. Jadi XL-nya tadi
Ya, bisa disimpulkan retail ya, izin disclaimer on, bukan ajakan menjual membeli saham. Jadi ya gimana? Saya wait and see dulu ya BNBR ya. BNBR ini saham ini juga resikonya tinggi ya. Saham ini ya pergerakannya mirip Bufa, mirip Mina ya BNBR ini. Kalau naik bisa naik kencang berhari-hari. Kalau turun sekali turunnya juga dalam ya. Itu ya lumayan seru lah. Lumayan seru saham ini ya. Tapi untuk sekarang saya wait and see dulu ya. Izin nih disclaimer on, bukan ajakan menjual membeli saham. Lanjut bos, VKTR. VKTR sekarang di 660 ya. Kita jualan kemarin di 660. Kalau besok naik lagi ya udahlah ya. Belum rezeki kita ya. Belum rezeki kita. Maksudnya ya kita sudah dikasih cuan segitu ya udahlah. No problem. Kalau gameplay saya di VKTR itu ketika saham ini turun dalam, kemudian KI nampungin ya. Seperti tanggal 4 Juni nih. 4 Juni emiten nahan ARB ya. Nih, saya kasih tahu ya, kita update juga di grup ya. Bentar, mana tab saya ya. Kita VKTR kita masuk hari 4 Juni ketika saham ini ambles ya, ketika saham ini turun dalam. Kita beli tanggal 5 Juni ya, izin nih. Tapi kayaknya kecepatan take profit kita. Kita kecepatan take profit, jadi ya udahlah ya. Bentar, kita cekkan ya. Kalau emitennya itu ini ya. Saya pakai WA satunya ya. Nih bos, saya kasih tunjuk bos. Nih ya, update saya juga update portofolio juga ini di atas ya. Ini sudah nggak bisa download kayaknya. Update saham potensial VKTR ini tanggal berapa nih bos? Tanggal 5 Juni. VKTR ada support kuat ini ya. Nah ini terpantau tidak ada distribusi yang gede, emitennya pakai KI nahanin penurunannya. Jadi VKTR itu gameplaynya kalau saya mau masuk lagi VKTR ketika saham ini turun dalam dan emitennya itu nahanin guys. Saya suka ya kalau emitennya nahanin itu ya. Untuk sekarang saya wait and see dulu ya untuk VKTR. Tapi masih menarik ya. Harusnya masih menarik, tapi untuk beli lagi saya tunggu ketika saham ini turun dalam dan bidnya biasanya ya. Bidnya KI di VKTR biasanya itu 25.000 lot, 50.000 lot. Biasanya itu ya. Kita coba kita cek bidnya VKTR ya. Nah, contohnya ini ya. Kemarin kan sempat turun di 610 ya. Di 610. Semisal ARB ya ini. ARB nah ini harusnya ya. Harusnya KI ini ya. Harusnya KI 50.000 lot. Tapi ini kan nggak kemakan ya, nggak dapat barang, dia cuma ngebit ya. Ini 25.000. Nah ini ya 25.000 harusnya juga KI. Ya. Ini juga 25.000 lot harusnya juga KI. Tapi kemarin nggak sampai di harga 560. Semisal kemarin nyentuh 560, 550, 540, saya potensi beli besok Senin ya. Potensi langsung beli besok Senin guys. Nah itu ya. Jadi VKTR ini menarik ya, secara gameplay itu seperti itulah ya. Gameplaynya seperti itulah. Nanti kita update lagi ya. Semisal masuk VKTR. Berita MSCI positif atau negatif? Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya guys. Positifnya apa? Positifnya Indonesia tetap ada di emerging market, tidak diturunin ke frontier. Kalau diturunin ke frontier, market cap-nya juga ikut turun, juga akan banyak outflow ya. Jadi IHSG potensi
junam dalam ya, tapi tetap di EM atau emerging market. Kurang positifnya apa? Kurang positifnya itu saham-saham Indo itu masih di freeze. Jadi masih belum bisa masuk MSCI. Dikarenakan apa? Dikarenakan keterbukaan informasinya itu ya. Jadi penilaian dari keterbukaan informasinya itu masih minus ya bagi MSCI. Jadi ya gimana? Gimana bos? Saham-saham yang gameplaynya MSCI seperti Dewa, Bumi, saham-saham Pak PP itu ya ini ya. Kalau semisal nggak di freeze itu rally-nya wah galu-galan guys. Semisal nggak di freeze nih dan ternyata masih di freeze ya udahlah ya. Masih potensi rebound ya karena tetap di emerging market. Masih potensi rebound tapi tidak, kalau dari segi bahan bakarnya tidak sebanyak kalau Indonesia nggak di freeze. Transparansi masih kurang betul. Lanjut ya. BP ya. BP pertama ya. Pertama dulu Pak Bakri ada borong di 180. Kemudian Bakri Capital juga Pak Bakri lagi dulu ada borong di 246. Ya, saham BP. Kalau kalian kungfu kalian beli saham dengan harga di bawah harga Konglus, misal BP salah satu pilihan ya. Disclaimer on, bukan ajakan menjual beli saham. Kalau kungfu kalian seperti itu. Kalau kungfu misal transaksi real di market reguler ya. Kalau kalian kungfunya transaksi real di pasar reguler, semisal saya pribadi wait and see dulu ya untuk BP. Belum saya guys untuk BP guys. Kita cek aja ya BP ya. BP retailnya juga borong terus. Ya, kita cek aja ya. Coba kita cek ya. Mulai tanggal 9 Juni sampai sekarang. Saham ini kan rebound nih 9 Juni sampai sekarang. Nah, 9 Juni sampai 19 Juni. Kalau dari segi radarnya juga menunjukkan distribusi. Kemudian di sini ada broker-broker retail, XLPD, AZ, LG, SQ, XC ya. Di sini ada BK, MG, MU yang jualan ya. CC ini bisa dikatakan retail, bisa dikatakan broker lokal, fund lokal juga bisa ya. Yang jelas di sini broker retailnya dikit ya. Jadi in my opinion BP saya wait and see dulu guys. Izin ya, disclaimer on, bukan ajakan menjual beli saham guys. Kita belum follow TikTok saya, follow dulu lah bos. Yang belum follow TikTok saya follow, yang belum follow IG saya follow guys. Sampai join komunitas, klik link di bio guys. Saya tiap jam 8 kok pilek guys ya, nggak tahu ya, padahal sudah pakai jaket. Lanjut. AMMN nggak punya tailing nggak guys? Kenapa guys? Saya pakai WA ya, grupnya WA guys. Tailing belum ya. Sebenarnya tailing itu unlimited ya anggotanya ya, bisa, maksudnya setiap grup nggak terbatas gitu guys. AMMN kayaknya kemarin juga AMMN ini rebalancing FTSE kayaknya guys. AK buang 700M, yang nampung ada MG sama AI. KZ juga jualan. Join grup, klik link di bio guys. AMMN pertama KZ ya. KZ mulai tanggal 2 Juni harusnya punya barang banyak nih ya. 2 Juni punya barang banyak. ZP KZ barangnya banyak, 200M di 3.600. ZP di 3.600. In my opinion kalau turun di 3.600an 3.500 menarik guys. Sekalian nutup gap di sini ya. Jadi AMMN ini transaksinya juga bagus ya. Sellernya harusnya sudah mulai berkurang karena kemarin juga sudah keluar banyak nih sellernya di
AMML ya, rebalancing dari FTSE kan kemarin tanggal 19 Juni. Sekalian nutup gap di bawah ini, misal besok turun nutup gap di bawah ini. Menarik ya AMMN guys, izin ya. Disclaimer on, bukan ajakan menjual membeli saham. Harusnya badai sudah mulai berlalu ya. Harusnya badai sudah mulai berkurang. Di AMMN sudah mulai berkurang, di DSSA juga sudah mulai berkurang. Apalagi DSSA kemarin rebalancing FTSE, sahamnya malah naik ya. Ini sungguh anomali ini guys. Apakah beneran real rebound ini ya? DSSA ya, kita lihat besok. Oke guys, sudah lah ya. Kebanyakan cincong sih tadi ya, nggak dapat banyak guys. Tolong bahas closing IMPC ini ya, closing kemarin IMPC yang borong banyak itu AK. Kemarin kalau VKTR itu AK. Kita cek IMPC ya. Siapa IMPC guys? AK kan ya, AK ya. AK kan? Nih AK kan? AK ini ya. Ya udahlah ya, AK kan trader ya. Gimana lagi, AK ini trader. Kemarin IMPC kan sempat turun sampai 1555 guys. Sempat turun 1555 ya. Nggak tahu turun minus berapa, kemudian lompat sampai plus 1690. Kemarin saya cek juga bidnya bagus ya. Mulai 1665 kayaknya ya. Mulai coba kita cek ya. 155 nih. 1560 coba. Nah, 1560 2800 2857 lot jam 10.47. Apakah sama bos? Sama ya. Wah harusnya kemarin beli guys. Nah kemarin terlalu kurang memperhatikan market ya. 2857 jam 10.47 sama, ini sama lah ya. Orang yang sama ini. 1555 1560 coba kita 1565 coba. 156 juga sama ya, 2857 jam 10.47. 1570 ya, kita cek. 2857 10.47. Pantesan ya tiba-tiba lompat ya, karena di sini dijagain guys. Jadi in my opinion IMPC juga menarik ya, izin. Coba kita cek, kita telusuri lah 1575 ya. Soalnya kemarin bidnya itu rapi guys, rapi dan dimakan gitu loh. Biasanya kan rapi tetapi kan dicabut biasanya. Nah itu yang kurang ya. Tapi kalau rapi dimakan berarti itu satu orang ngebit secara bertahap. SQ ya, saya perhatian khusus di IMPC itu SQ ya. SQ 1500 lot ya. Oke, di 1575, 1580. SQ 1500 lot ya. 1042. Oh, berarti kemarin yang rapi itu saya kan melihat bidnya rapi kemarin ya. IMPC 1500 lot ya, SQ. Berarti nahanin juga nih ya SQ ini ya. Nah, ini 1000 lot 1585 SQ. Ya, 1585. 1590 coba. 15890 SQ mana? Enggak ada ya. 1590 enggak dia. Berarti mulai 1585 kemarin. 1595 SQ 1000 lot jam 10.45. Nah itu ya. Jadi emitennya juga bener ya. Tadi yang komen ya. Akan ngeborong, emitennya nahanin ya. Nah itu. Ya bener itu ya IMPC. Jadi in my opinion IMPC juga masih menarik ya. Izin disclaimer on, bukan ajakan menjual beli saham. Biasanya rapi terus dicabut. Nah itu bid yang jelek ya. Rapi tapi dicabut ya. Oke guys, sudah jam 8 ya. Kita sudah sejam ya kita ngoceh.
Thank you yang sudah follow, thank you yang sudah tetap layar, thank you yang sudah komen-komen guys ya. Yang belum follow TikTok saya follow guys. Yang belum follow IG saya follow ya. Yang pengen join komunitas klik link di bio guys. Udah bayar join grup, link grupnya dikirim kemana? Auto kirim lewat email ya, atau DM saya, nanti saya kasih WA saya. Oke guys, thank you, assalamualaikum.